Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mengawali hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua diberikan kesehatan dan juga kebersamaan dalam satu semangat yang sama untuk terus memajukan Kementerian ATR BPN untuk melayani rakyat Indonesia. Saya sungguh berbahagia masih dalam suasana Idul Fitri, tentu atas nama pribadi, pimpinan, dan juga keluarga besar mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah kepada Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan muliakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali ke fitrah dan tambah bersemangat setelah kembali dari suasana yang membahagiakan bersama keluarga dan sahabat, dan mudah-mudahan membawa pembaharuan, membawa spirit yang semakin baik ke depan dalam melayani rakyat kita. Hari ini spesial, dan mengapa saya bersedia secara langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran sekaligus juga tentunya menjadi kebijakan terkait dengan humas, hubungan masyarakat, terkait dengan upaya Kementerian ATR BPN ini untuk terus memperkuat informasi publik semakin eksis, bukan hanya menjadi jago kandang, tetapi semakin bisa diapresiasi oleh masyarakat, oleh publik atas segala kinerja dan capaian yang telah kita wujudkan bersama. Tapi tentu kita juga harus menjadi lembaga yang responsif terhadap segala feedback, termasuk kritik masyarakat kita. Karena sejatinya kehadiran ATR BPN ini adalah untuk melayani rakyat, sehingga kalau ada yang masih punya masalah, masih ada yang komplain, masih ada yang mengadu, seharusnya kita terima dengan baik dan kita respons juga dengan baik. Sebelum saya lanjutkan, saya mengucapkan terima kasih dan tentunya berharap Bapak Ibu sekalian, para kantor, saya ulangi, para kepala kantor wilayah di 33 provinsi di Indonesia, para kepala kantor pertanahan di 479 kabupaten kota, beserta seluruh jajarannya, termasuk para petugas dan bagian kehumasan yang juga telah hadir dalam Zoom meeting pagi hari ini. Tadi oleh Kepala Biro Humas, Bapak Lampri, telah dilaporkan kepada kita semua apa yang menjadi maksud dan tujuan dari acara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Lampri dan jajaran Biro Humas Kementerian ATR BPN yang selama ini telah bekerja sungguh-sungguh. Saya ikuti walaupun belum sampai 2 bulan saya berada di tempat yang mulia ini, tapi saya bisa melihat kinerja dari Biro Humas yang menurut saya baik dan terus harus kita perkuat dari waktu ke waktu. Nah, kesempatan kali ini adalah bagaimana kita ingin menyelaraskan apa yang menjadi concern sekaligus juga strategi yang harus kita jalankan di waktu-waktu mendatang terkait dengan humas ini. Hadir pula secara online ada sejumlah staf khusus, staf ahli, tenaga ahli menteri yang juga ingin membantu agar humas ini benar-benar semakin bisa dioptimalkan. Bapak Ibu yang saya cintai dan banggakan, saya punya kata-kata yang sederhana dan mudah-mudahan tidak disalah makna, tetapi ini penting, bukan hanya karena kita
punya kepentingan, tapi juga kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada publik apa yang kita lakukan. Karena kita harus bertanggung jawab atas segala uang rakyat yang kita gunakan untuk melakukan berbagai pelayanan terkait dengan pertanahan dan tata ruang. Ini berlaku bagi semua kementerian dan lembaga. Pemerintahan sejatinya adalah melayani publik dan harus melaporkan apa yang telah kita lakukan. Termasuk sekali lagi menerima masukan-masukan, bahkan kritik tadi. Saya punya jargon yang sederhana, Tuhan Maha Tahu, tapi rakyat harus diberitahu. Artinya adalah, jangan kita telah melakukan banyak kegiatan, tetapi kita simpan sendiri. Hanya kita-kita saja yang tahu. Rasanya tidak begitu luas manfaatnya. Misalnya Kantah telah melakukan banyak hal, melakukan berbagai pelayanan, menangani sengketa, menerima pengaduan-pengaduan, termasuk terkait dengan mafia tanah dan lain sebagainya. Tapi kemudian tidak disampaikan kepada publik bahwa itu telah kita kerjakan dengan hasil yang baik, sehingga hanya diketahui oleh kita-kita sendiri saja. Memang kita tidak boleh ria, karena sekali lagi Tuhan Maha Tahu, tetapi rakyat harus diberitahu. Caranya dengan menyebarkan informasi yang positif, terukur, dan juga proporsional. Dan saya yakin Humas memiliki kemampuan itu. Hanya tinggal bagaimana kita sinergiskan ini semua agar semakin efektif dan punya daya jangkau yang lebih luas. Saya juga sering mengatakan bahwa setiap dari kita, kalau boleh melihat statistik, kita ini kan ada 33.000 karyawan yang terdata, baik ASN maupun non-ASN. Tersebar di 512 satker, tadi 33 kanwil dan 479 kantah. Setiap pegawai termasuk ASN dari ATR BPN adalah ambasador, adalah duta, adalah representasi dari kementerian ini. Termasuk saya, termasuk Bapak Ibu sekalian, termasuk yang lainnya. Oleh karena itu harus ada mindset yang tepat, bahwa apapun yang kita lakukan dan apapun yang tidak kita lakukan itu merepresentasi ATR BPN. Satu orang bagus merepresentasi seolah-olah semuanya bagus. Satu orang kurang bagus bisa juga dianggap yang lainnya tidak bagus. Karena mengeneralisasikan sesuatu itu sangat mudah sekarang. Di dunia digital, satu berita buruk cepat sekali beredar. Tapi satu berita baik juga pasti akan lebih semakin banyak diapresiasi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin menekankan di sini, mari dimulai dari diri kita, bukan hanya orang-orang Humas, tetapi semua sampaikan bahwa kita punya hak dan kewajiban untuk menjadi duta atau ambasador dari Kementerian ATR BPN. Jadilah ambasador yang baik, yang bertanggung jawab. Yang berikutnya adalah kita punya sumber daya yang juga luar biasa. Tidak semua kementerian seperti ATR BPN. Saya selalu senang dan juga mengapresiasi setiap saya berkunjung ke lapangan, ke sejumlah provinsi dan kabupaten kota, itu berdiri dengan baik kantor-kantor ATR BPN. Dan tidak semua kementerian sekali lagi punya struktur vertikal yang benar-benar sampai ke bawah, sampai ke masyarakat. Ini sebuah sumber daya, ini sebuah kapital, sebuah modal yang baik bagi kita untuk semakin menjangkau masyarakat kita. Oleh karena itu, jangan sia-siakan struktur kita, jangan sia-siakan jumlah pegawai yang cukup besar itu. Mari kita terus bergerak, bersinergi dan berkolaborasi, menyebarkan informasi-informasi yang positif tadi. Karena dengan semakin banyak masyarakat yang mengetahui apa yang kita lakukan, maka sejatinya ATR BPN juga semakin diakui sebagai pelayan publik yang real kontribusinya, yang real manfaatnya untuk rakyat. Jangan seperti ada dan tiada.
Jangan pelangnya besar, jangan gedungnya baik, jangan pegawainya banyak, jangan seragamnya bagus, tetapi seperti ada dan tiada. Kita harus terus dirindukan oleh masyarakat karena pelayanan kita, bukan yang lain-lain. Kita berharap kita bisa memberikan solusi dan kontribusi yang positif dan bermitra dengan berbagai kalangan yang lain, dengan lembaga yang lain di pusat maupun daerah, karena sejatinya ATR BPN juga tidak bisa bekerja sendirian. Kita butuh kemitraan, partnership, dan juga menjaga hubungan yang baik dengan semua. Karena sekali lagi urusan pertanahan dan tata ruang melibatkan banyak sekali stakeholders. Itu juga yang mengapa saya lakukan silaturahmi 360, 360 derajat. Saya mendatangi para tokoh dan pejabat teras di berbagai kementerian, para menteri yang lain, karena ingin secara langsung memiliki komunikasi dan koordinasi yang semakin efektif. Bapak Ibu yang saya cintai dan banggakan, sekali lagi saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Biro Humas dalam inisiatifnya, yaitu optimalisasi eksistensi atau ekosistem komunikasi dan humas internal. Ini saya harap bukan hanya sebagai jargon, bukan hanya sebagai tagline, bukan hanya sebagai hashtag, tapi bisa benar-benar disebarluaskan spiritnya, semangatnya ke seluruh jajaran di tanah air. ATR BPN harus punya spirit seperti itu. Jangan business as usual. Jangan berada di zona nyaman saja. Kita tahu ruangnya luas. Setiap satker, setiap individu punya ruang yang luas. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai berikut. Mohon didengarkan dan dijalankan dengan baik. Tentunya saya tidak akan masuk ke wilayah yang sangat teknis, nanti akan dijelaskan oleh Kepala Biro Humas, oleh staf ahli, staf khusus, dan juga tenaga ahli yang akan membidangi baik dalam implementasi kebijakan ini maupun monitoringnya, evaluasinya. Karena saya tidak berharap ini hanya menjadi formalitas, karena saya juga ingin ini dilombakan, ini dibuat menggeliat, berlomba-lombalah untuk kebaikan, dan tentunya kita juga akan melakukan evaluasi jika ada yang tidak melakukan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, ada 3 hal tadi. Saya ingin menekankan kata eksistensi yang disampaikan oleh Pak Alampri tadi. Jangan sekedar eksis. Kita tidak boleh hanya sekedar eksis. Artinya bukan hanya pada jumlah pemberitaannya, bukan hanya pada jumlah percakapan, tetapi juga kita harus mengawal sentimennya seperti apa. Jadi sebanyak-banyaknya pemberitaan belum tentu baik ketika sentimennya negatif. Jadi yang kita kejar itu adalah meningkatkan volume pemberitaan kita, volume informasi yang kita sebarkan, tetapi juga sentimennya, respons dari publik harus dijaga positif. Tolong pahami ini, jangan mengejar banyak-banyakan secara kuantitas, tetapi secara kualitas, dan pada akhirnya outputnya adalah feedback dan sentimen yang kurang baik. Nah, ini harus kita hindari. Kita ingin volumenya besar, sentimennya atau responsnya positif. Jadi, kalau kita semua kompak dan benar-benar bisa menjalankan ini, tadi bisa dibayangkan ada 512 satker se-Indonesia. Kalau yang pertama, pilar yang pertama saya anggap sangat penting, yaitu setiap satker punya hubungan yang baik dengan satu media. One satker, one media. Ya. Media massa merupakan pilar utama dari informasi publik. Semua survei membuktikan bahwa masih didominasi oleh media massa sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat dimanapun berada. Jadi kendati media sosial semakin merambah di masyarakat kita, tetapi media massa, media mainstream, berarti televisi, kemudian juga radio dan lain sebagainya, yang sifatnya konvensional, yang sifatnya mainstream, itu masih menjadi acuan utama,
menjadi referensi utama. Baik media massa online maupun cetak. Tapi hari ini lebih banyak yang online. Televisi pun masing-masing punya media massa online-nya. Dan ini ada yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya lokal. Saya berharap Satker, Kanwil itu punya partnership, punya kerjasama, bisa menggalang kebersamaan dengan media massa nasional. Satu saja. One Satker, one media massa. Satu saja. Minimal. Tapi tidak dilarang kalau Bapak Ibu dengan jaringannya, dengan hubungannya, dengan sumber dayanya bisa memiliki hubungan yang baik dan juga kerjasama dengan lebih dari satu media massa tadi. Nah, sedangkan untuk Satker, Kantah, itu paling tidak satu media online lokal. Banyak sekarang media-media online lokal. Jadi sekali lagi, pilar pertama, one Satker, one media. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi game changer, bisa mengubah keadaan, karena bayangkan 512 dikali 512 media, ini akan masif pemberitaan kita. Alhamdulillah tadi disampaikan di awal bahwa dalam kurang dari 2 bulan terjadi lonjakan percakapan, lonjakan pemberitaan terkait Kementerian ATR BPN. Ini menunjukkan ada hope, ada harapan yang baik, ada kepercayaan yang dibangun. Dan ini bukan sembarangan, karena ini berdasarkan kerja keras dan juga upaya kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih, tetapi ke depan kita semakin perkuat dan tingkatkan. Jadi one media, saya ulangi, one Satker, one media. Yang kedua, pilar kedua adalah media sosial. Saya akan cek di tiap-tiap Satker apakah sudah punya akun media sosial yang resmi. Selain tentunya para pejabat punya akun media sosial masing-masing. Itu sesuatu yang wajar. Tetapi yang akan saya cek betul adalah apakah di setiap Satker sudah punya akun resmi media sosial. Instagram, Facebook, Twitter, termasuk YouTube. Ya. Mengapa ini penting? Karena dengan platform media sosial ini kita bisa semakin luas dan tidak berbayar. Ini benar-benar milik kita, kita yang kelola, kita yang kontrol, dan tidak berbayar, sehingga setiap saat itu bisa kita gunakan. Oleh karena itu, kalau sudah punya, maka kewajibannya adalah strategi kedua sebagai bagian dari optimalisasi infrastruktur Humas ini adalah one day, one posting. Setiap hari satu postingan minimal. Dan tidak sulit ya. Setiap kita punya handphone, setiap kita punya akun media sosial, jadi yakinkan kita melakukan itu sesederhana tinggal repost apa yang sudah digulirkan dari pusat. Bahkan saya berharap tentunya masing-masing Kanwil, Kantah juga bikin konten sendiri untuk diposting. One day, one posting di media sosial akun resmi dari masing-masing Satker, Kanwil maupun Kantah. Ya. Jadi media massa, yang pertama, kemudian yang kedua adalah media sosial. Nah, yang ketiga sebagai strategi dan sekaligus pilar yang juga tidak bisa diabaikan adalah WhatsApp group. WA group ini dahsyat dan sering kita kewalahan. Kalau Bapak Ibu suka mengikuti WA group yang kita ada di dalamnya, saya yakin, saya sendiri punya cukup banyak pengalaman. Kita seringkali mendapatkan informasi-informasi, berita-berita, link-link berita dari kawan kita yang ada di grup itu, tanpa bisa kita klarifikasi, seolah-olah berita itu sudah atau informasi tersebut benar. Padahal tidak sedikit juga yang sebetulnya itu hoax. Itu bukan sesuatu yang benar, yang masih perlu kita klarifikasi. Nah, ini sulit untuk kita cegah. Yang bisa kita lakukan sebagai counter dari isu-isu tersebut, maka kita, Kementerian ATR BPN juga harus punya upaya untuk menyebarkan, mensirkulasikan informasi di WA group yang
Kanwil Kantah miliki. Oleh karena itu, ada program yang kita akan jalankan ke depan, One Day One Information. Satu hari harus ada paling tidak satu informasi yang kita gulirkan ke WA grup kita. Tentu informasi yang benar, bukan hoax. Ya, karena kita harus melawan hoax, kita harus melawan disinformasi maupun misinformasi yang seringkali merugikan banyak pihak, termasuk ATR dan BPN sendiri mungkin. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan semangat One Day One Information tadi, kita juga bisa mengisi ruang-ruang publik dalam format WA group. Jangan abaikan, jangan anggap sepele, karena seringkali itu bisa menyebar luas dengan cepat bagaikan bola salju dan itu bisa menggelinding. Saya menyampaikan semua ini berdasarkan pengalaman dan apa yang saya ketahui. Saya yakin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang serupa. Sekali lagi, tugas saya sebagai menteri di sini adalah mensinkronisasi, sinergikan semua yang telah kita lakukan maupun yang belum kita jalankan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jika 3 hal tadi bisa kita lakukan secara efektif, secara bersama-sama, insya Allah akan terjadi peningkatan dan hal-hal yang lebih positif lagi ke depan. Ditambah tentunya kita berharap kalau Bapak Ibu juga bisa menyampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada lingkungan di sekitar masing-masing bahwa ATR dan BPN ingin terus berbenah, ingin terus menjadi institusi yang melayani rakyat, maka tugas humas sebetulnya telah dijalankan dengan baik. Indikator keberhasilan humas sebetulnya tidak banyak. Kalau semakin banyak orang tahu tentang ATR BPN, semakin banyak orang yang percaya dan menyukai apa yang dilakukan oleh ATR BPN, sesungguhnya itu adalah keberhasilan dan indikator sukses dari humas. Bukan hanya di tingkat pusat, tapi kita semua di berbagai penjuru tanah air. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan banggakan, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya menaruh harapan bahwa optimalisasi eksistensi ini yang dilakukan oleh Biro Humas dan seluruh jajaran yang ada di Indonesia bisa benar-benar membawa kebaikan dan kemajuan untuk kita semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya ingin dikenal publik, tapi kita ingin dikenal baik oleh publik. Bukan pencitraan kosong yang kita lakukan, tetapi karena kita menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita capai bersama-sama. Secara rendah hati, kita juga menerima segala masukan. Kalau ada kekurangan yang kita masih miliki, mari kita perbaiki bersama-sama. Tidak perlu terlalu defensif, tetapi kalau ada yang memang tidak sesuai dengan faktanya, juga jangan dibiarkan. Klarifikasi. Jangan sampai misalnya akun-akun media sosial kita terus komentarnya jelek semua tentang ATR BPN, terus kita biarkan tanpa ada yang merespons, tanpa ada yang mengklarifikasi. Sama saja kita membiarkan pekarangan rumah kita dipenuhi dengan sampah yang tidak pada tempatnya. Bukan kritik yang kita abaikan, tetapi tidak boleh juga kalau ada fitnah atau sesuatu yang tidak benar terus kita biarkan begitu saja, karena itu juga berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap ATR dan BPN secara keseluruhan. Jadi dengan mengedepankan prinsip keseimbangan tadi, saya punya keyakinan Humas bisa punya peran yang semakin signifikan. Dan sekali lagi, ingatlah bahwa kita adalah duta dari Kementerian ATR BPN. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Silakan dilanjutkan dengan diskusi berikutnya. Saya ingin mendapatkan laporan lengkapnya nanti, dan saya akan ikuti dengan evaluasi dan juga pemeriksaan di kesempatan berikutnya. Sampaikan salam saya kepada semua yang ada di Kanwil dan Kantah masing-masing. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat selalu,
dan dapat terus memiliki semangat yang tinggi untuk menjalankan tugas-tugas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.